Teman-teman pasti sering menemukan polemik doktrinal adu domba yang sering diangkat polemikus muslim dari tokoh terkenal iman kekristenan. Siapakah dia? Ya sudah pasti, Paulus, rasul yang dicela dan yang dicinta. Kalau tidak salah ya teman-teman, dulu saya sudah pernah membahas tentang bantahan saudara-saudara muslim mengenai Paulus ini. Tapi kali ini saya memberikan kajian yang baru karena saya menemukan literasi pandangan Syiah yang saya rasa menarik untuk kita bahas. Nah, dulu saya pernah angkat kajian ini terkait beberapa keberatan Syiah menerima doktrinal sahabat Muhammad setelah Muhammad wafat, yang saya bandingkan dengan Paulus ya teman-teman ya. Karena selain faktor teokrasi keberatan Syiah terhadap sahabat Nabi yang dianggap murtad setelah Nabi wafat, dan Nabi menubuatkan hal itu ya berdasarkan hadis yang sahih. Nah, kali ini teman-teman, bagi Syiah mayoritas, mereka ya aliran Islam Syiah menganggap Paulus sebagai sosok yang negatif. Paulus seperti itu. Namun teman-teman, walaupun begitu, nama Paulus atau Bulus ini secara negatif dan eksplisit paling awal muncul dalam sebuah hadis Syiah Imam 12 dalam tafsir Ali Ibrahim Al-Qumi yang diriwayatkan oleh Ja'far Shadiq. Disebutkan seperti ini, Tuhan tidak mengutus seorang nabi kecuali bahwa bangsanya memiliki dua setan yang mencelakainya dan menyesatkan orang-orang setelah dia. Adapun dua tokoh setelah Yesus, mereka adalah Paulus dan Maritun. Nah teman-teman, tidak jelas siapakah yang dimaksud dengan Maritun, apakah Markus atau Matius teks hadis Syiah ini ya. Yang pasti dalam riwayat Syiah ini, Paulus secara eksplisit ya digambarkan sebagai imposter seperti itu. Atau sebagai sosok penyesat gitu ya teman-teman ya. Sebelum nantinya pemahaman ini mempengaruhi Islam Sunni. Kenapa? Karena beberapa riwayat tertua dari kalangan Sunni seperti riwayat Muqatil bin Sulaiman, Sirah Nabi Ibnu Hisham, dan literatur tertua menceritakan sosok Paulus ini sebagai yang diutus oleh Nabi Isa, sampai akhirnya dikatakan riwayatnya doif belakangan. Nah, tapi saya tidak membahas itu ya teman-teman. Saya tidak membahas kajian bantahan tudingan Paulus ini berdasarkan riwayat tafsir, tapi saya berdasarkan pandangan kajian adu domba, sifatnya apologetika ofensif, tapi ini juga mengacu kepada apologetika Bliard, karena bisa mengena di kalangan Kristen, Islam Sunni, dan juga Syiah. Nah, menurut pandangan Syiah, ya, ini berdasarkan buku yang baru aku bedah sekarang ini, buku baru aku teman-teman. Menurut sumber Syiah yang berjudul Antologi Islam, dalam bab kejadian Tauhid menurut Syiah dan Sunni, khusus pada halaman 661, teman-teman bisa lihat di slide berikut ini ya. Tokoh Paulus yang dibenci oleh kalangan Islam dianggap sama seperti Abu Hurairah versi Sunni. Bahkan Abu Hurairah menurut beberapa sejarawan Muslim dianggap tokoh pertama setelah Aisyah meriwayatkan hadis paling banyak ketimbang sahabat yang lain teman-teman. Padahal ini menjadi problematika. Kenapa? Menurut pandangan teman-teman Syiah, jika memang Abu Hurairah menjadi periwayat yang paling tua, bahkan dikatakan paling banyak ya, bukan sekedar tua, riwayatnya paling banyak. Pertama, beliau ini hidup hanya sekitar 3 tahun saja bersama Muhammad berdasarkan hadis riwayat Bukhari 3324. Yang kedua, keberatan Syiah yang sebenarnya ini diriwayatkan oleh hadis-hadis sahih berdasarkan Sunni sendiri ya, riwayat dari hadis Sunni sendiri. Seringkali Abu Hurairah ini berdusta atas Nabi, sehingga tidak dapat dipercaya. Nah, teman-teman bisa lihat ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari 3303. Dan korelasinya di sini dikatakan bahwa Nabi tidak pernah menyampaikan hadis tersebut berturut-turut. Dan ini dimukakan juga di dalam hadis riwayat Muslim 4548, teman-teman. Sekali lagi, ini berdasarkan hadis riwayat teman-teman kita yang beraliran Islam Sunni. Dan yang ketiga, Abu Hurairah ini seringkali menambah-nambah hadis Nabi dengan pendapatnya sendiri. Nah, itu bisa teman-teman lihat berdasarkan foto yang saya tampilkan di video ini. Nah, mungkin inilah teman-teman mengapa kesan pandangan Syiah mengkaitkan Paulus ini secara negatif, yang versi Kristen ya. Paulus versi Kristen secara negatif dengan Abu Hurairah, periwayat hadis tersohor di kalangan Islam Sunni. Nah, yang pertama itu, karena Abu Hurairah hidup hanya 3 tahun semasa Muhammad, dan mengapa hadisnya lebih banyak daripada riwayat sahabat-sahabat yang lain. Itu keberatannya teman-teman. Sehingga ini sedikit dibandingkan dengan Paulus yang dianggap hanya sejaman Rasulnya Yesus ya, yang lain, dan tidak sejaman dengan Yesus sendiri. Tapi anehnya Paulus banyak menuliskan surat ketimbang Rasul yang sehidup sejaman dengan Yesus. Nah, itu pernyataan dari pandangan Syiah. Nah, yang terakhir, ada spekulasi yang mengatakan bahwa Abu Hurairah ini adalah mantan Yahudi. Nah, saya belum menemukan riwayat pastinya, tapi ada isu yang mengatakan seperti itu. Karena literatur Sunni sendiri tidak ada yang meriwayatkan seperti itu. Pernah dikisahkan bahwa dirinya ini banyak menambah-nambahkan hadis, seolah-olah kesannya seperti Paulus gitu loh ya. Nah, teman-teman harus tahu, sekali lagi, riwayat tertua yang menceritakan Paulus itu sebagai penyesat adalah riwayat Syiah. Sunni itu riwayatnya belakangan. Nah, hal yang lucu lagi teman-teman, sekalipun riwayat Syiah yang menuliskan Paulus sebagai penyesat, dan ini diriwayatkan kembali oleh Sunni, dan itu riwayatnya belakangan, ada pandangan Sunni yang menyandingkan pendiri Syiah yang bernama Abdullah bin Syaba dengan Paulus. Tapi menariknya pandangan Syiah, mereka tidak pernah mengenal itu Abdullah bin Syaba, bahkan tidak ada kuburannya, sehingga dikatakan ahistoris. Iya, mungkin teman-teman Syiah mempertanyakan kenapa saya mengangkat kajian ini lagi teman-teman. Bahkan mungkin kalau dihitung sampai seri ketiga ya mengenai Paulus ini. Sebelumnya, mohon izin ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap teman-teman Syiah, karena saya memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman Syiah.
ketika teman-teman Syiah menganggap Paulus itu penyesat, ya saya menghargai hal itu. Jika memang riwayat itu berdasarkan hadis yang sahih, riwayat yang sahih berdasarkan pandangan Syiah. Tapi kadangkala banyak orang yang menyalahpahami iman Kristen dengan kontroversial Paulus ini, itu dikemukakan oleh Islam Sunni. Padahal riwayat mereka ini banyak sekali tidak menceritakan tentang Paulus sebagai sosok penyesat, kecuali riwayat belakangan. Riwayat tertuanya tidak seperti itu. Nah, ingin saya sampaikan adalah setiap agama dan keyakinan manapun pasti ada tokoh yang sifatnya kontroversial, pro dan kontra. Lalu kenapa selalu iman kekristenan yang selalu disudutkan dalam hal ini? Nah, di sisi lain teman-teman, ketika tadi kita melihat ternyata riwayat Sunni sendiri nih, hadis yang sahih, menceritakan bahwa ketika nantinya para sahabat akan dipertemukan di Telaga Rasul, Nabi Muhammad ya, nantinya para sahabat itu akan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ada yang murtad, berpaling dari ajaran Nabi. Pertama, Sahih Bukhari nomor 6576. Hadis ini mengindikasikan bahwa beberapa sahabat Nabi yang dikenal beliau akan dijauhkan dari Telaga Kausar karena perubahan yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah. Hadis kedua, Sahih Bukhari nomor 6585. Hadis ini menegaskan bahwa sebagian sahabat akan ditolak dari Telaga Kausar karena perbuatan mereka setelah wafatnya. Hadis tiga, hadis Sahih Bukhari nomor 6586. Hadis ini memperkuat narasi bahwa ada sahabat yang akan diasingkan karena tindakan mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hadis keempat, hadis Sahih Bukhari nomor 6582. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan mengenali orang-orang ini sebagai sahabatnya yang menjauhkan dari beliau karena inovasi mereka atau perbedaan yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hadis 5, Sahih Bukhari nomor 250. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau mengenali mereka dan mereka mengenali beliau. Hadis ke-6, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 3447. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan melihat sahabat yang dijauhkan dari beliau karena tindakan yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah, bahkan sampai dianggap murtad. Hadis 7, Sahih Bukhari nomor 470. Dalam sebuah hadis ini, bahkan sahabat Al-Bara bin Azib menyatakan bahwa para sahabat yang ikut dalam baiat di bawah pohon melakukan perubahan setelah wafatnya Rasulullah SAW hingga ia tidak merasa itu sebagai seorang sahabat Nabi setelah sebuah kebanggaan dunia. Nah, ini kan menjadi landasan bagi pandangan Sunni bahwasanya akan ada sahabat-sahabat yang murtad. Dan dijadikan sebagai landasan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kemungkinan besar murtad. Kecuali 3 sahabat yang lain. Ya, aku nggak perlu sebutlah membahas tentang itu lebih jauh. Karena teman-teman Islam Sunni dan Syiah sudah tahu siapa itu. Nah, jadi lihat teman-teman. Ketika teman-teman Muslim berpolemik nih, menggunakan Injil yang mengatakan waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Maka bukankah juga bisa kita counter dengan hal yang sama terkait Telaga Rasul tadi? Ya, sekian ya teman-teman ya. Jika ada penyampaian saya yang salah dari video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, salam toleransi, shalom.